Ada yang pernah menyakitimu, menghancurkan kepercayaanmu, membuatmu merasa kecil, tak berharga, dan ditinggalkan, dan sekarang kamu ingin mereka merasakan hal yang sama. Tapi kamu tidak ingin menjadi seperti mereka. Kamu ingin membalas, tanpa kekerasan, tanpa kata-kata, tanpa menyentuh mereka. Inilah 5 cara menghancurkan mental orang yang menyakitimu, tanpa kamu perlu menyentuh mereka sedikit pun. Cara pertama, diam, tapi berkembang. Orang yang menyakitimu diam-diam menantikan kehancuranmu. Mereka ingin melihat kamu terpuruk. Tapi, ketika kamu diam, tidak membalas, dan justru bangkit menjadi lebih baik, itulah pukulan paling telak untuk mental mereka. Kamu tetap tenang, tapi kamu berkembang. Itu mengusik batin mereka lebih dari 1000 balasan kata. Cara kedua, jadilah seseorang yang tak tergantikan. Orang yang pernah menyakitimu suatu saat akan sadar bahwa kehilanganmu adalah kesalahan terbesar mereka. Ketika kamu jadi pribadi yang luar biasa, berguna, dan dihormati banyak orang, mereka akan mulai merasakan penyesalan. Mental mereka akan runtuh perlahan saat mereka tahu kamu bukan lagi seseorang yang mudah disakiti. Kamu adalah seseorang yang kini sulit dijangkau, bahkan oleh bayangan massa, lalu mereka. Cara ketiga, maafkan, tapi hilang. Ini bukan tentang membiarkan. Ini tentang membebaskan dirimu dari luka yang mereka tanam. Ketika kamu memaafkan, kamu membebaskan pikiranmu dari racun dendam. Tapi saat kamu memaafkan dan menghilang dari hidup mereka, itu mengganggu. Mereka tidak lagi bisa menyakitimu. Mereka tidak tahu kabarmu. Dan itu menyiksa mereka secara perlahan. Cara keempat, hidup bahagia tanpa mereka. Kebahagiaanmu adalah cermin kegagalan mereka. Saat mereka melihat kamu tertawa lagi, berjalan tenang, dikelilingi orang-orang baik, mereka akan sadar. Mereka bukan alasan kamu bahagia. Bahkan, mereka bukan siapa-siapa lagi. Itulah momen saat mental mereka mulai goyah. Karena ternyata, mereka tidak sepenting yang mereka kira. Cara kelima, jangan bicara tentang mereka lagi. Jangan biarkan nama mereka hidup dalam ceritamu. Orang yang kamu sebut terus, diam-diam kamu beri kekuatan. Tapi saat kamu berhenti menyebut nama mereka, bahkan saat ditanya, kamu hanya tersenyum dan bilang, sudah selesai. Itu akan menghantui mereka. Karena mereka tidak lagi punya tempat, bahkan dalam ingatanmu. Luka tidak selalu harus dibalas dengan luka. Kadang, luka hanya butuh waktu dan arah baru. Dan saat kamu memilih untuk tidak menyentuh mereka, tapi justru menyentuh masa depanmu, itulah saat mental mereka hancur oleh bayang-bayang kekuatanmu. Kamu lebih kuat dari apa yang mereka pikir, dan kamu pantas menang, tanpa harus bertarung.